Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Rabu tanggal 2 April 2025 dengan judul Belajar Mengenal Kristus. Firman Tuhan diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 21. Kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 21. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Hati kami sungguh limpah dengan syukur ya Bapa untuk anugerah hari baru yang Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih, kami percaya Engkau melengkapi kami dengan anugerah-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menjalani hari ini dan tetap Engkau dapati kami hidup berkenan kepadamu. Pagi hari ini kami terbuka untuk firman-Mu. Berbicaralah kepada hati kami, sehingga kami bisa memahami, menangkap apa yang Bapak rindukan untuk kami kerjakan dalam hidup ini. Terima kasih banyak ya Bapak. Mari Roh Kudus, Engkau yang memberi hikmat pengertian, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kerinduan Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 21. Perikopnya berbunyi, manusia baru. Ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. 19, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini dan memahami maksud Tuhan di dalamnya. Apa yang harus kita lakukan agar dapat hidup sebagai manusia baru? Cara hidup seperti apa yang membuat pengorbanan Kristus tidak sia-sia? Sobat WB yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin membangkitkan kesadaran kita tentang pentingnya belajar mengenal Kristus, yaitu agar kita mengalami perubahan cara hidup. Di ayat yang ke-20. Tidak lagi seperti cara hidup orang yang tidak mengenal Allah. Ada di ayat 17 sampai 19. Tuhan rindu kita bertumbuh menjadi manusia baru dengan perubahan cara hidup yang baru. Ayat 22, sehingga pengorbanan Kristus tidak sia-sia. Sebab kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang membuat kita binasa. 1 Petrus pasal 1
ayat 18 sampai 19 dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Sobat WB, untuk itu kita perlu belajar mengenal Kristus lewat firman-Nya, yaitu mendengar tentang Kristus. Ada di ayat 21 bagian A. Dan menerima pengajaran kebenaran yang berpusatkan Kristus. Christ-centered teaching. Christ-centered preaching. Di ayat yang ke-21 bagian B. Yang membuat kita serupa dengan Kristus. Cintai firman Tuhan, punyai kehausan dan kerinduan akan pengajaran yang murni yang membuat kita terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam pengenalan kita akan Dia. Tekun dalam disiplin rohani pribadi, yaitu membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam keseharian. Sobat WB, mengenakan manusia baru adalah cara berpikir yang terus-menerus diperbarui sampai kita merasa tidak nyaman waktu kita ingin kembali kepada cara pikir manusia lama kita. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini Engkau telah mengingatkan kembali bahwa kami punya tanggung jawab sebagai umat tebusan Kristus, yaitu tanggung jawab untuk terus bertumbuh menjadi manusia yang baru dengan cara hidup yang baru yang dimulai dari perubahan cara berpikir yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu mengerjakan itu semua dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu, kami makin serius di dalam membangun kehidupan kami, membangun kualitas pribadi kami, sampai kami menjadi serupa dengan Kristus. Tolong kami ya Bapa, tolong kami ya Roh Kudus, karena kami tahu hanya Roh Kudus yang bisa menolong kami untuk kami terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Kami serahkan seluruh keberadaan kami di dalam kendali kuasa-Mu. Berotoritaslah sepenuhnya atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cintai firman Tuhan, punyai kehausan dan kerinduan untuk terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam pengenalan kita akan Dia.